Oke. Oke. Nah, gap misalnya efektivitas misalnya. Ini sudah masuk satu miftahul ya, efektivitas atau produktivitas ya. Efektivitas ini boleh dikatakan ini dalam sistem produksi namanya boros. Banyak waktu yang terbuang. This is problem. Nah, kan itu akan membuat permasalahan kita jadi mahal, jadi segala macam. This is problem. Nah, ada gap. Seharusnya tidak begitu. Seharusnya tidak. Maka kita harus menyelesaikan permasalahan ini, ya, dan lain-lain sebagainya. Jadi dalam desain, misalnya dalam desain itu ada customer satisfaction misalnya itu problem. Terus kita menginginkan produk yang kita buat itu bisa memenuhi satisfaction-nya customer. Ya, tapi aktualnya tidak itu. There's ada gap. Sehingga gap itu harus diselesaikan. That is a problem. The problem should be solved. Harus diselesaikan. Banyak lagi. Jadi inti persoalan itu adanya gap sebenarnya. Ketidakseimbangan. Adanya defisit. Jadi dalam beberapa bahasa disebut namanya defisit. Sama. Atau dalam bahasa Inggris, ini kan Anda bisa mengenal drawback, misalnya. Drawback. Itu sering kita dengar di dalam suatu tesis atau tesis S2 atau S3, dia memulai dengan ini, kata-kata ini. Adanya gap, adanya defisit, atau drawback. Ya. Drawback itu apa sih? Ya, coba kita tanya Google apa tuh? Apa? Translate saja. Translate. Ya. Drawback apa sih? Ada yang tahu drawback? Hah? Drawback misalnya. Drawback. Ini Inggris. Ini Indonesia. Kalau ini mudah ya. Nah, kekurangan, sama lah. Defisit. Adanya gap, drawback, atau defisit. Defisit. Defisit juga ya. Ya kekurangan itu. Defisit. Defisit. Kekurangan. Ya. Lack, defisiensi, drawback, shortfall, defisit. Sama ya di sini kalau ada. Jadi adanya sesuatu yang kurang. Nah, oke. Nah, itu yang maka dalam sebuah tesis Anda seharusnya ini dia harus dianalisis dulu. Yang pertama dilakukan sebenarnya apa itu latar belakang itu kita bicara mengenai ini. Apa yang seharusnya, apa yang ini, apa yang terjadi, apa yang seharusnya ini, maka ada sesuatu yang harus saya selesaikan di sini. Harus ada, harus kuat itu. Nah, mengapa saya sampai di sini? Apa hubungan dengan kuliah saya? Beberapa tool sebelumnya yang saya ajarkan itu adalah bagian dari solusi alat untuk menyelesaikan problem itu. Ya, contohnya misalnya fishbone diagram atau Pareto atau nanti misalnya SurfQual. Itu adalah tool-tool untuk melihat itu berapa besarnya permasalahan dan segala macam, dan kita berusaha step by step menyelesaikannya. Nah, oke. Ini yang ya. Nah, dari apa ini ya? Jadi dari gap atau defisit atau drawback ini ada sebenarnya ada beberapa tool di sini. Ya, jadi di level ini saya buat masalah misalnya, masalah. Ada beberapa tool untuk mengetahui apa ya? Penyebab masalah. Nah, ini ada beberapa tool.
Nah, karena di dalam produksi atau dalam dunia produk itu, misalnya produk itu ada secara umum ada barang yang tangible, yang terlihat, tangible. Tangible ini artinya secara fisik jelas, dan ada yang jasa yang intangible. Ini jasadnya nggak jelas, ya. Maka metode itu secara umum bagaimana permasalahan itu yang kelihatan dan yang jasanya, servis yang tidak kelihatan itu dikembangkan orang secara ini secara dilakukan orang, tool-tool untuk melakukan itu. Nah, yang saya ajarkan kemarin adalah mengetahui masalah, tentu mengetahui penyebab. Penyebab itu bahasa lainnya causes. Penyebabnya apa? Causesnya. Nah, maka ada suatu cara yang paling sederhana. Paling sederhana itu yang disebut fishbone. Ini fishbone diagram. Ya, untuk melihat penyebab. Jadi fishbone diagram ini dan arti cause effect. Nah, kemarin sudah kita masuk di sini. Cause effect diagram. Diagram yang masalah Anda itu kan ini di ininya ya. Masalah Anda itu kan di efeknya ini. Efek ini masalah ini. Efek. Kalau orang 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 sekarang bilang nggak ngefek, ya nggak masalah itu, nggak ngefek lu, nggak masalah. Nah, Anda kalau dia ada masalah, masalah itu ada apa? Drawback, ada defisit, ada sesuatu yang gap lah, ada sesuatu, maka kita harus tahu cari penyebabnya. Cause, maka itu namanya cause effect diagram. Ya. Nah, apakah hanya ini? Ya tidak. Ya, ada beberapa metode untuk mengetahui penyebab masalah. Yang paling saya ajarkan ini. Yang tidak saya ajarkan apa? Nggak banyak. Ya, kalau serve qual tadi kemarin serve qual atau service quality, service quality. Kemarin juga untuk mengetahui masalah sebenarnya. Inti-intinya serve qual itu kan kita melihat gap antara kemarin ya, masih ingat antara apa dengan apa? Ya, antara persepsi dan dan harapan. harapan. Nah, ya, persepsi dan harapan. Harapan ini saya buat H, persepsi itu P. Itu kemarin. Ya, terima kasih jawabannya. Persepsi dengan harapan. Adanya gap di dalam pelayanan. Nah, itu soft call itu. Kita lihat dengan soft call kita mengetahui penyebabnya. Oh, ternyata penyebabnya di gapnya banyak muncul di mana? Di responsiveness atau di apa namanya di sesuatu yang tangible. Misalnya kita mengembangkan industri kargo atau pengiriman barang. Apakah di security? Di security maksudnya konsumen nggak merasa secure ke barang. Mungkin kita nggak punya sistem tracking, misalnya begitu. Dan security-nya nggak ada. Apakah di sana gap-nya terlalu besar atau gap-nya di tempat lain? Nah, ini kan kita mengetahui penyebab sebenarnya dari suatu masalah, tapi penyebabnya untuk kasus-kasus di jasa. Sudah disediakan toolnya jasa, misalnya ya tadi, ya jasa ini SafeCall misalnya. Ya. Kalau untuk permasalahan umum, Fishbone. Nah, Fishbone ini bisa juga untuk jasa, ya, karena dia umum. Ya. Kita buat aja penyebab-penyebab besarnya apa, dan bagaimana ranting-ranting dari penyebabnya itu. Ini baru mengetahui penyebab, belum menyelesaikan penyebab. Nah, itu belum menyelesaikan penyebab. Nah, apalagi banyak lagi, misalnya yang tidak saya ajarkan, misalnya root cause analysis.
root cause analysis. Ya, jadi misalnya kalau kita lihat di internet misalnya, Anda kan cara belajarnya begitu, root cause analysis. Ya, mudah ditemukan root cause analysis. Ya, root cause process atau discovering root cause of the problem in order to identify appropriate solution. Jadi dia ingin mencari solusi, tapi dia mencari penyebab akar penyebab masalah. Bagaimana itu root cause analysis? Ya, kira-kira dia ya ini kurang bagus ya. Kok larinya masih ke Fishbone juga ya? Eh, sebenarnya root cause analysis ini bukan begini gambarnya seharusnya ya. Sebentar ya. Kok gambarnya aneh? Oke. Harusnya ini. Ya oke lah. Eh, harusnya tidak begini gambarnya. Apalagi misalnya, ya, ini ada. Misalnya, ini yang seingat saya aja. Seingat saya aja. Misalnya 5Y. Ya, mungkin 5Y ini terkenal sekali juga. 5Y. 5Y. Coba kita cari di internet 5Y. Ini sering juga kita pakai 5Y. 5Y analysis. Coba cari gambaran untuk menjelaskan. Hmm. Oke. Yang root cause itu sebenarnya kayak gini tadi ya. Yang root cause itu kayak begini tadi harusnya. Yang ini. Ya, root cause itu kayak begini harusnya tadi gambarnya. Ya, ini yang root cause. Maaf ini. Sebenarnya root cause begini, tapi kalau 5Y juga hampir sama gambarnya. Tapi yang intinya 5Y ini adalah dari persoalan yang besar kita cari Y pertamanya apa. Dari Y pertama itu kita turunkan lagi Y berikutnya. Sampai tidak mungkin lagi di Y kan. Kira-kira logikanya seperti itu. Sehingga yang paling di bawah itulah persoalan yang paling mendasar sebenarnya. Ya, itu yang paling mendasar. 5Y itu begitu solusinya. Kira-kiranya itu. Jadi baik yang saya ajarkan di sini hanya satu fishbone diagram atau circle, tetapi eh, secara metodologi ada cara-cara lain. Ini yang saya ajarkan yang populer aja. Jadi ada cara-cara lain untuk mencari penyebab cuma. Nah itu, eh, tapi kita belum mencapai solusi. Nah, sampai di sini ada masalah, ada pertanyaan. Jadi saya mau rangkai sekali. Saya kan kuliahnya kemarin Fishbone ini, tapi dalam suatu ini belum tergambarkan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, ini sudah 4 orang di ini. Ada pertanyaan? Kalau ini enggak. Kalau kuliah hibrid ini agak susah gitu ya. Ada yang online, ada yang gimana, ada yang mau didiskusikan? Nah, mengapa saya terangkan ini? Karena kalau dengan saya, umumnya tesis ya, mahasiswa S2 itu banyak ke arah sini. Saya akan memakai tools ini. Banyak sekali publikasi saya yang begini cara metodologi penyelesaian masalahnya. Ini baru satu ya, ini baru mencari cause, penyebab dari masalah. Ya, kita, jadi kan tadi ya bagian terakhir ada masalah, masalah ini juga ada analisisnya. Setelah tahu analisisnya, kita mencari penyebabnya. Nah, tentu penyebabnya dari masalah itu tidak satu.
mungkin banyak. Maka setelah ini ada tahapan berikutnya yang saya sebut sebagai bagaimana masalah itu lebih diprioritaskan atau di rating atau diberi skala mana yang lebih dominan, mana yang lebih kritis. Jadi kata-katanya adalah priority, rating, kritis, dominan. Ya, karena dalam solusi penyelesaian masalah nggak mungkin seluruh masalah itu bisa diselesaikan secara bersamaan. Tentu ada eh, apa namanya tool untuk melihat sejauh mana permasalahan itu yang paling, yang tadi saya bilang kata-katanya dominan, kritis, yang jadi ada ratingnya persoalan, ada yang di rate ratingnya. Sama dengan pemilihan presiden sekarang kan, nanti calon presidennya banyak, solusinya banyak tuh artinya. Cause-nya dalam arti identik cause-nya banyak, capresnya, cawapresnya. Nanti di rating. Nah, rating itu melalui survei. Nah, di rating nanti keluar mana yang kritikal, yang berpengaruh lah kritis itu terhadap masalah tersebut. Maka setelah ini tool-nya ada tool untuk merating masalah tersebut. Tool untuk melihat sejauh mana dari masalah-masalah itu yang paling kritis, yang paling dominan, yang paling memiliki impact terhadap persoalan kita. Nah, itu tool berikutnya. Oke ya. Jadi, jadi itu dia urutan cara berpikirnya. Nah, kemarin kira-kira apa tool untuk meratingnya kira-kira? Nah, ada yang tahu? Diagram Pareto, Pak. Ya, ya, betul. Siapa yang jawab tadi, Pak Joko? Suaranya? Cukup, Pak. Ya. Salah satunya diagram Pareto. Dia rekam banyak itu. Apalagi kira-kira? Itu sudah saya ajarkan kemarin. Nah, dalam rating, maka kita harus memiliki ilmu statistik. Karena rating itu berdasarkan data. Diagram Pareto adalah hasil yang keluar. Hasil yang keluar. Tapi mendapatkan diagram Pareto tentu melalui kalau permasalahannya secara apa namanya kualitatif tentu disurvei dia. Kalau di kuantitatif diukur dia masalah itu, ya diukur. Maka kita perlu data di situ. Nah, jadi diagram Pareto kan itu cara mudahnya saja, tapi melewati diagram Pareto harus melewati kegiatan survei atau pengukuran. Nah, untuk survei kita harus pandai membuat kuesioner survei. Bagaimana cara membuat kuesioner survei yang bagus untuk melihat definisi masalah kita? Nah, itu sudah problemnya. Nah, ini kita belum bicara solusi loh, masih masalah. Nanti ada lagi bagaimana tool untuk solusinya sampai. Oke, oke ya. Baik, nah saya coba slide berikutnya. Yang kemarin sudah diajarkan juga. Jadi kita masalah ini prioritas masalah, prioritas masalah. Jadi kata kuncinya di sini apa yang critical, ya, critical misalnya, atau yang high rate, ratingnya tertinggi, ya, atau apalagi yang saya bilang tadi ya, critical, dominan, apalagi yang dan sejenisnya. Jadi kita ya solusinya, caranya, toolnya apa? Salah satunya misalnya diagram Pareto. Nah, diagram Pareto ini adalah
didapatkan dari survei sebenarnya atau pengukuran. Jadi sebenarnya dalam Pareto ini ada proses sebelumnya. Kita kuantifisir masalah tersebut, atau kita survei atau kita kualitatifkan masalah tersebut. Ya. Jadi ada misalnya tadi saya bicara tadi kuantitatif ya, kuantitatif itu berkaitan dengan angka-angka, diukur. Misalnya caranya salah satunya mengukur. Nah, kalau kualitatif ya kita mengukurnya dengan sebuah skala, misalnya skala Likert. Ya, soal Likert ini melihat masalah dari skala 1 sampai katakanlah 5 misalnya atau 7. Di mana 1 itu sangat tidak setuju, 2 itu kurang setuju, 3 netral, setuju dan sangat setuju, itu yang disebut. Jadi suatu persoalan apakah penyebab masalahnya ini sangat setuju, itu gimana nilainya gitu. Terus tanya lagi sama yang lain, oh masih setuju, jadi nanti berapalah, itu kan dapat suatu nilai yang berada di mana semua orang mengatakan itu satu nilai average. Nah, ini yang ditanya itu apa, yang kausus tadi, masalah tadi, itu diagram Pareto ya. Yang lain banyak juga di dalam dalam, nanti saya contohkan lah beberapa tesis yang kaitannya dengan ini. Mungkin ada 2 atau 3 tesis yang kira-kira langsung menyentuh ini. Contohnya lain misalnya ABC analisis. ABC sebenarnya intinya sama, analisis ya, ABC analisis ya. Misalnya saya gambarkan apa itu ABC, kita cari aja di internet. ABC ya, ABC sampel ini. Sebenarnya intinya analisis sama dengan sama dengan, nah gini aja lah mungkin ya, ABC analisis ini yang paling bagus nih gambarnya. Ya, ABC analisis ini kira-kira agak ini. Jadi dalam ABC analisis ini suatu persoalan itu ada yang kategorinya A, B, dan C. Yang A ini biasanya sama dengan gaya Pareto ini sebenarnya. Gaya Pareto dia impact-nya ya dia cause-nya kecil, sedikit 1, 2, 3, tapi impact-nya terhadap problem hampir mendekati 80%. Ini. B ini yang dia banyak, yang cukup banyak, tapi impact-nya menengah, tapi ada yang banyak sekali causes, tapi tidak ada impact-nya kecil-kecil saja. Samalah konsepnya dengan Pareto sebenarnya. Jadi nama diagramnya ini siapa temukan dan segala macam, sebenarnya ini sama saja. Konsep Pareto juga sama. Pareto mengatakan 80% dari akibat yang ditimbulkan berasal dari 20% dari masalah. Jadi yang besar-besarnya itu sedikit, masalahnya sedikit, tapi dia akan memberi impact yang besar. Mengapa begitu? Itu hukum alamnya katanya. Nah, kalau tidak percaya ya ini sudah dibuktikan sama para ahli seperti itu. Atau konsepnya sama dengan ABC analisis ya. Boleh pakai ini, sebenarnya ini suatu metodik yang sama saja. Nah, yang lain apa? Nah, itu macam-macam toolnya ini. Ada namanya FMEA, mungkin tidak tahu ya. Ini panjang lagi ceritanya. Apa namanya? Failure. Ini penyangan dari failure, mode, and effect analysis. Nah, sebenarnya dia agak sama sih dengan Fishbone karena dia ada efeknya. Fishbone itu kan ada efeknya. Failure-nya itu cause-nya. Cause.
Jadi apanya? Sebenarnya ini nantilah saya kuliahkan ini, saya kasih ininya aja, highlightnya saja. Apa itu FMMA? Ya sebenarnya bentuknya diagram saja. Saya diagram saja sebenarnya. Ya, sebentar, ini mungkin lebih bagusnya saya kasih contohkan yang soal saya aja. Saya kebetulan punya baru menulis artikel tentang ini. Ini secara ini aja ya, secara mudah-mudahan masih kuat ini internetnya, manuskrip. Nah, ini baru saya buat manuskrip. Ini memang agak lain ya. Saya sama anak teknik industri ini, tidak anak teknik mesin. Jadi persoalannya agak berbeda. Jadi kalau Anda baca ini ada masalah batik. Nama batiknya Tanah Liek. Kalau ada kampungnya di Damasraya, ada batik Tanah Liek ya, berasal dari Damasraya. Dia masalahnya adalah problemnya apa? Cacat. Jadi problemnya adalah defect. Ya, defect. Kira begitu. Defectnya. Nah, itu gapnya defectnya itu banyak. Jadi ada survei defect ya, sekitar defectnya itu sebentar ya. Kalau saya lihat ini defectnya itu ini sudah diagram ini ya. Defectnya itu inilah ini. Defectnya itu, nah gap, sebentar, masalahnya itu sebenarnya ada lagi metode melihat masalah yang paling utama. Nanti maka ada metodenya, ini nanti namanya critical to quality namanya istilahnya. Nah, ini critical to quality itu untuk melihat masalah besarnya apa dari batik itu. Nah, ini ada sedikit inovasi melihat masalah. Nah, ternyata masalah terbesarnya dari batik tersebut adalah batiknya itu pudar, dan batiknya itu mudah robek, dan motif batiknya itu nggak sesuai dengan patternnya. Jadi salah. Sehingga itulah standar internal yang dilanggar dari ini. Nah, jumlahnya itu cukup banyak. Nah, ini kan awal-awal masalah nih. Jumlahnya itu setiap dalam sekian bulan pengamatan, dalam setahun atau sekian bulan pengamatan itu jumlahnya relatif banyak ya, 2,3% untuk jenis yang pudar, yang untuk yang sobek itu 1,7% dari produksinya, untuk yang salah motif itu 2, this is masalah kan? Ya. Kalau Anda itu kan masalah kan? Misalnya pergi ke Semen Padang, ternyata banyak pesanan tidak sesuai dengan harapan, misalnya terlambat, itu masalah kan? Kalau ini defect masalahnya, itu masalah. Nah, kemudian dengan metode ini kita lihat mana yang masalah besarnya yang kritis. Kritisnya 3. Ini sudah mulai memblokkan ini ya. Dari 3 itu kita cari penyebabnya. Nah, ini dibuat, kita lihat inilah fishbone diagramnya. Untuk masalah yang kritis pertama saja, yaitu pudar. Kan masalahnya 3 tadi. Pudar, robek, dan wrong, salah dalam motif menggambar. Nah, kita coba yang faded itu artinya pudar. Jadi pudar. Jadi ada masalah di produksinya dalam pudar ini. Ya. Nah, dicoba dilihat masalahnya apakah dari orangnya atau dari metode atau dari materialnya. Ya, materialnya bisa katakanlah dari kainnya. Kainnya itu yang kurang bagus. Atau wax itu apa namanya membuat motifnya itu. Ya, seperti lilin lah ya. Atau yang lain, misalnya
Dyes ini perebusannya apa? Pewarna. Dyes itu warna. Jadi warnanya sudah kedaluarsa misalnya. Nah, ini dicoba dinilai ya. Nah, kemudian untuk metodenya misalnya ya macam-macam, misalnya ini variation in fabric boiling. Jadi waktu perebusannya itu bervariasi, nggak standar. Waktunya ada yang terlama, ada yang sebentar dan segala macam. Ini salah satu ya. Nah, mereka sudah membangun prosedur, tapi dijalankan dalam metodenya itu nggak sesuai dengan prosedur yang sebenarnya. Atau dari segi workernya ceroboh, ya, dan tidak di training sesuai dengan prosedur yang dibangun, ya, dikerjakan aja. Ada prosedurnya, tapi nggak orangnya nggak tahu tuh prosedurnya ada, kira-kira begitulah ya. Atau tidak mengikuti ini. Atau yang lingkungan misalnya ruangannya jadi terlalu panas atau ada bau yang membuat lingkungannya ini menjadi berpengaruh pada ini. Ini dicoba lah ya. Nah, inilah menurut saya causes dari yang 3 causes ini, beranak-ranak causesnya ini. Jadi causesnya tadi 3, dari 3 itu dicari lagi. Ini inovasi dalam menjalankan ya. Nah, kemudian inilah tingkat permasalahannya di ini. Nah, ini kerugian yang ditimbulkan sekitar 30. Ini kalau di total rupiahnya sekitar, saya lupa ya, sekitar 40 juta atau 30 juta, kan this is money ya. Ya harus di ini kan juga. Nah, ini yang saya sebut FMEA. Jadi semua penyebab tadi di list nih. Kan penyebab utamanya dari worker, lingkungan, metode, kan 4M ya. Metode, material, ya, kecuali metode dari M satu lagi. Mesin, tidak ada dibuat sendiri ya. Nah, nggak dibuat. Karena mungkin mesinnya nggak terlalu ada mesin, karena dia ini ya manual. Ya, jadi inilah. Nah, kemudian kita ingin merating, nah, seperti yang topik saya bilang tadi. Kan ada tadi Pareto, kita dari Pareto dapat perasaan nomor 1, nomor 2, nomor 3-nya kayak gini. Sama ya. Dari ABC ketahuan juga ini yang paling prioritas, ini yang paling kritis, ini yang paling dominan. Di sini juga tahu. Jadi ujung dari failure mode effect analysis ini ada ranking. Jadi kalau di sini 2 yang masalah yang paling utamanya di sini sebenarnya. Ini ya. Warna ini, nomor 3 ini. Nah, ini secara metodik kita sudah mulai. Ya kan penyelesaian masalah itu harus begitu metodiknya. Ya, harus di rating dia. Ada rankingnya. Nah, yang ranking ini adalah calon-calon yang mau disolusikan sebenarnya nanti dalam proses penyelesaian masalah. Cara meratingnya itu dengan FMEA misalnya, failure mode effect analysis. Bagaimana kita FMEA? Kita tanya caranya di survei, ditanya 10 orang di sana atau ditanya sama pemiliknya terhadap causes ini. Bagaimana pendapatnya? Nah, ini dipakai skala ini kok skala 1 sampai 10. Jadi dinilai ininya. Nilainya adalah kriterianya kalau dalam itu ini. Safe itu artinya severity, ini occurrence, ini determine. Severity itu apa? Coba kita cari di translate. Severity itu adalah severity. Kok kerasnya? Loh kok? Ya, severity. Itu gimana, kurang enak ya? Atau salah saya? Severity ini oke, oke lah begini. Jadi OCC ini occurrence. Jadi persoalan itu berapa sering terjadi? Mungkin dia masalah tapi tidak sering terjadi. Kadang-kadang terjadi. Jadi yang masalah yang
prioritas itu yang sering terjadi. Ini yang sebut occurrence. Kalau death ini apa ya? Detection. Kalau dia ini keseringan, kalau ini Anda menemuinya enggak sering sesuatu itu sering ditemukan enggak? Mirip ya. Sering ditemukan, sudah sering dideteksi enggak masalah itu? Nah, sedangkan severity ini semakin sebagaimana apa namanya? Kerasnya atau tingginya masalah tersebut. Sehingga jadi kalau kita coba cari di apa ya, di saya coba Anda mencari. Ini jam berapa ini? Ini FMEA. Ini kalau ini kan sama ya, detection, severity, and adalah. Mungkin saya harus cari bahasa Indonesia yang lebih baik dari saya. Sebuah teknik rekayasa yang digunakan untuk contoh. Bentar. Saya ada ini, saya ini dulu ya. Pak ya. Kok ditelepon lagi saya? Oke, kita lanjutkan ya. Nanti Anda belajar di sini. Tapi intinya ya saya jelaskan di sini. FMEA ini metode. Jadi di sini ada berapa kerasnya atau besarnya masalah tersebut, severity, berapa sering terjadi dan sering ditemukan enggak masalah tersebut. Ini kalau kita kali dia menjadi suatu nilai, namanya risk priority number, resiko. Jadi resiko ya terhadap permasalahan itu dalam cara berpikirnya FMEA ini adalah ditentukan oleh seberapa sering dia terjadi, seberapa besar dia, dan seberapa sering ditemukan masalah itu dalam proses Anda. Itu yang menjadi risiko. High risk sama dengan ya tadi ya, kritis. Di sini definisinya high risk ya. Itu adalah yang memiliki poin yang paling besar. Nah, kalau di sini kita anggap kata orang ini mengatakan 187 nilainya, itulah resiko yang tertinggi. Itulah yang menjadi ranking nomor 1 terhadap masalah tersebut. Sama kan logikanya dengan Pareto tadi. Kalau Pareto tadi kemarin saya jelaskan, Pareto itu dari causesnya itu, ya, kalau Pareto kan tekniknya sederhana saja. Jadi kalau Pareto itu, sebentar ya, Pareto itu apa tadi? Pareto itu adalah sebenarnya kalau Pareto itu intinya adalah sederhana saja. Jadi dari setiap ini ditanya sama orang, ya langsung aja, tidak pakai metodik yang seperti itu. Ditanya ini, sama orang mana yang dianggap paling bermasalah.
tapi tidak pakai kriteria, ya. Nah, ditemukanlah setiap orang dia punya, setiap orang mengatakan, oh ini yang paling ini masalahnya. Maka itulah Pareto. Oke, ya. Ini salah satu tesis atau yang lain, misalnya ini yang apa namanya? Saya coba aja di publikasi saya lihat kan ya, publikasi publikasi ya. Saya publikasi dengan mahasiswa atau mahasiswa S2 dari PLN misalnya. Kita coba cari publikasi. Aplikasi PLN misalnya, saya coba cari dulu ya. Ini dosi PLN ini Sigma. Atau ini dulu lah. Nah, ini. Nah, ini contoh-contoh tesis yang. Nah, ini mahasiswa kita Muhammad Dani Kista, ini dia karyawan PLN. Sekarang sudah di Jakarta. Jadi setelah dia S2, dia termasuk tamat dengan pujian ini. Dia tidak boleh lagi di sini. Ya, kata bosnya adalah kamu tuh di Teluk Siri operasional, tapi karena kamu sudah S2, kamu harus pindah ke Jakarta untuk di bidang non operasional, tapi lebih ke bagian perencanaan dan bagian think tanknya PLN. Nah, dikirim di Jakarta. Jadi dia bulan Oktober, 1 Oktober kemarin pindah tugas ke Jakarta. Istilahnya naik pangkat lah ya. Oke, jadi dia tugas akhirnya di power plant. Ya, tentu ada masalah juga di sini, ya power plant. Nah, kalau kita lihat bagaimana dia mendivisikan masalah, kalau saya lihat di sini, nah dia pakai ABC analisis sama aja, ya. Dia permasalahannya itu adalah gangguan disebut ekosistemnya. Gangguan di PLN itu apa-apa saja. Nah, dia catat durasinya, ya, yang paling banyak dalam operasional, yang mengakibatkan PLN itu tidak bisa menyediakan listrik ke jaringan. Jadi konsumennya bukan masyarakat. Teluk apa namanya Teluk Siri ini. Di PLN itu ada namanya jaringan. Ya, jadi dia berlapis itu. Dari jaringan baru ke masyarakat. Karena di jaringan ini ada ini juga nih. Kalau ada apanya macam-macam juga jaringan itu bisa berpadu-padu dengan Sumatera Tengah, Sumatera lain ya. Nah, jadi dia konsumennya ke jaringan. Nah, permasalahannya adalah di sini masalah availability, ketersediaan listrik. Jadi kalau dia macet di apa namanya di pembangkitnya tentu tidak bisa mensuplai listrik. Nah, macet ini kan disturbannya apa saja, gangguannya apa saja. Nah, dia coba ini. Nah, apa namanya? Nah, Anda bisa melihat gejala Pareto atau gejala ABC di sini. Tiga masalah utama, tiga masalah boiler tube leak. Jadi permasalahan yang tertinggi itu adalah sini boiler tube leak, kebocoran di boilernya. Itu 41% dari masalah yang ada selama 3 tahun. Ini pengamatan 3 tahun untuk bagaimana. Ya. Kemudian ada fase listrik ini sekitar 20. Nah, jadi persoalan ini saja kalau di total ini sudah mencapai sekitar hampir 70% dari masalahnya. Persoalannya banyak sekali. Yang lain itu kecil-kecil. Ya, kalau kita lihat ke atas nih banyak nih. Ada 30 atau ke 20 lebih lah. Ya kan banyak masalah ini ya. Ya, tapi
Persentasenya kecil, ini 2%, tapi ada. Ini waktu yang membuat tidak available 6 jam, 7 jam. Ini banyak sekali dalam 3 tahun misalnya, ya. Nah, ini termasuk golongan B. Kalau B ini ya prioritas terakhir lah, ya, tidak terlalu. Kalau yang C ini mungkin tidak diselesaikan ini. Biarin aja masalah itu, karena itu hanya sekitar 20%, tapi banyak masalahnya. Biasanya cold feedernya bermasalah dan segala macamnya bermasalah. Nah, ya. Jadi permasalahan ini diprioritaskan, diselesaikan dengan ABC analisis. Ini contoh cara menyelesaikan masalah dengan ABC analisis. Nah, ini contoh. Ya. Nah, kemudian, nah, tadi Anda, ini agak terbalik sekali. Dari permasalahan ini, dia cari lagi akar masalahnya itu apa. Kan masalahnya tadi tuber, apa namanya? Leak tuber ya. Dia pakai lagi cara dia. Ini kadang-kadang agak terbalik dengan cara saya. Dipakai lagi yang namanya yang saya sebut tadi, root cause analysis. Dengan metode 5Y atau 5Y ini. Ya, dia tidak sampai 5Y, 4Y saja. Dia coba. Jadi dia S. Nah, jadi ini hanya difokuskan hanya pada tube boiler saja, tube boiler saja. Jadi tube semuanya ini. Kalau ini sudah nggak kuat lagi ya ininya. Oh, nggak bisa lagi saya ini. Ini sudah terlalu banyak yang dibuka ya, sudah hang ini ya. Apakah Anda? Huh? Sudah hang ya. Ini saya matikan beberapa, sudah hang. Nah, ini oke. Okay. Root cause of the boiler tube. Jadi lihat ini. Ada 6 masalah di situ dan dia lihat Y-nya. Jadi setiap overheated mengapa dia Y pertama? Dari Y ini too much flow. Apakah ada penyebab too much flow? Ini bad temperature. Apakah ada masalah bad temperature dari mana masalah? Sampai dia nggak bisa dicari lagi masalahnya. Sehingga yang paling akhir ini itulah problem utamanya sebenarnya. Itulah the root cause-nya, akar masalah. Karena karena kita menyelesaikan di Y2 atau Y1 itu belum jadi akar. Y2 itu masih ada akar masalahnya. Itu sampai dengan. Nah, ini dicoba, kemudian di cara dia, nah ini betul-betul tidak dengan survei. Ya, kalau ada kan caranya kuantitatif atau ini dengan pengamatan langsung di lapangan. Nah, inilah yang dia setelah dapat itu dia amati langsung di lapangan memang ada kejadiannya itu berapa besar terjadinya dan segala macam. Nah, ini gambar-gambar permasalahan-masalahan di boiler. Jadi dia mencoba dari 30 masalah hanya satu dia coba selesaikan, yang 40%. Ya itu. Ini tidak banyak nih kesini. Jadi kalau Anda mengatakan ya ini. Nah, terus dari tadi causesnya kan tadi leak boiler leak ini kan ada 6 tadi ya. 6. Nah, dia coba lagi mana dari 6 itu yang paling kritis. Nah, mana yang paling ekstrim? 6 tadi ya, ada 6. Overheated tube, abrasive, foreign, mana yang paling ekstrim? Nah, dari ekstrim inilah dia baru mencoba menyelesaikan masalah. Jadi kuliah saya sekarang ini hanya mencari bagaimana masalah itu ditemukan dan bagaimana masalah itu dilokalisir dan dibuat kritikalnya. Itu sampai di situ aja mungkin sampai kuliahnya. Ya, dengan tool-tool yang ada. Itu inti kuliah saya hari ini, ya. Jadi dengan contoh-contoh. Nah, kemudian ini sederhana ya. Oke ya, ini contoh don't save ya. Saya ambil contoh lain misalnya. Contoh setelah itu saya minta pertanyaan dari Anda diskusi ya. Jadi saya terlalu banyak berbicara, ini tidak bagus. Kuliah ini
Kalau kuliahnya offline, ya, jadi banyak 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 ini ya. Saya ambil lagi contoh yang saya bimbing mahasiswa yang ada di Batam. Di Batam, dia bekerja di pabrik, bukan pabrik ya, perusahaan eh, perkapalan atau tongkang. Ya, ini saya buat ini. Jadi tongkang ini manuskrip, coba saya coba. Baik, masih bergabung Anda. Terima kasih. Tadi ada mati ya. Oke. Sudah bisa melihat lagi yang eh, online? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Ya, kita lanjutkan salah satu contoh. Saya ingin selalu memberikan contoh-contoh. Ini memberikan apa ya? Ini sebuah metode yang saya bimbing, ini saya bimbing juga mahasiswanya di Batam. Dia kerja di industri perkapalan atau ship production. Nah, permasalahannya apa? Permasalahannya itu waste. Waste itu pemborosan. Ya, pemborosan dari segi waktu. Jadi, misalnya dia buat kapal atau tongkang itu harusnya katakanlah berapa ya? 60 hari. Tapi ternyata di actualnya dalam 3 tahun prosesnya di worksheet-nya itu 60 hari. Ternyata selalu 70, 71, 72 hari. Selalu ekses 10 sampai 15 hari. Itu waste kan? Itu rugi kan itu. This is a problem. Nah, itu gap-nya. Nah, itu yang Anda harus cari solusikan. Nah, jadi dalam tesis sebenarnya Anda harus punya problem tadi. Jadi kalau Anda mau tesis dengan saya misalnya, what is a problem? Katanya dulu. Mana gap-nya? Anda tunjukkan gap-nya. Oh Pak, ini waktunya Pak terlalu lama. Oke, lanjut. Oh ini Pak, masalahnya ketersediaan listriknya bermasalah untuk ini. Ya, oke, jalan. Ada gap yang kamu coba solusikan. Nah, itu yang pertama ya. Nah, coba lihat ininya. Nah, ini proses kapalnya, kita lanjut aja. Nah, ini metodologi waste. Ini ada. Nah, ini sudah mulai cara-cara melihat mana yang menimbulkan kritis. Nah, ini kritis ini. Ini aktivitas yang katakanlah menimbulkan waktu yang lama. Ya, ini identifikasi masalah aja. Sama dengan tadi, mana masalah-masalah misalnya boiler tube yang 30 masalah tuh, mana-mana yang lama, yang maksudnya tadi lama ya, yang banyak ini ya, yang harus diselesaikan tadi. Banyak tadi itu masalah 30 masalah di PLN Teluk Sirih itu. Tapi nah, dari masalah itu ada persentase. Ini sudah di persentase, sama aja metodenya. Dia persentase kan ini waktunya, ini waktu ini ya, minutes, waktu yang membuat dia lama, yang waste, pemborosannya sekian. Jadi waktu ini di list, banyak sekali list dia terhadap itu. Nah, itu awalnya ada data yang harus di list dan ada persentase. Nah, sehingga problemnya ketemu. Dan problemnya harus dianalisis. Gap analisisnya ada. Nah, ini yang ini. Oke, ya. Nah, kemudian kalau ini pakai coba dari setiap itu dia Pareto kan. Ini namanya diagram Pareto. Dari setiap itu dia coba Pareto. Ternyata memang menurut hukum Pareto itu dua masalah ini, 1 dan 2 itu efeknya 71% terhadap keterlambatan proses ship, 71%. Ya. Yang lainnya ada, tapi tidak ini. Berarti problem kamu kan di sini larinya. Nah, itu coba. Jadi Pareto di sini merating, melihat mana yang paling kritis masalahnya. Nah, ini juga dari beberapa dia coba di Pareto. Kemudian ini ada beberapa metode lain yang tidak perlu saya jelaskan di sini. Nah, kemudian ini agak terbalik. Nah, dari Pareto kan dia ketemukan ini masalahnya. Ya, yang besar-besar nih 1, ya, yang ini masalahnya ini 2, ini yang
3, 4 misalnya. Nah, dari masalah-masalah itu dia cari apa sih causesnya, ya itu, ya causesnya. Ini salah satunya welding defect, salah satunya yang paling besar, masalah defect ternyata masalahnya yang membuat dia lama berproduksi, welding defect. Apa masalahnya? Dia coba nih, cari beberapa permasalahan di sini, dan kemudian dia rating juga dengan metode yang sama dengan yang pertama, yaitu FMEA. Dia lihat seberapa tinggi masalah tersebut, poinnya, seberapa sering terjadi masalah itu, dan ini. Sehingga dia dapat resikonya dia dapat. Dan dari risiko, dia mengidentifikasi ini dan ini yang paling tinggi resikonya, dan dia mencoba, ini coba dulu diselesaikan. Oke. Nah, jadi dari 3 contoh ini Anda sudah dapat bayangan bahwa ada 2 hal saja, ada 3 hal, ya. Bagaimana melihat masalah, ya, bagaimana mengetahui penyebab masalah, dan yang ketiga adalah bagaimana permasalahan penyebabnya masalah itu bisa dilihat segi prioritasnya atau kritikalnya atau apa namanya resikonya. Jadi kalau FFM ini kan pakai resiko namanya, mana yang high risk, ya, mana yang kritikal, mana yang punya bobot yang harus, sehingga barulah solusi, barulah bagaimana cara mengobati masalah ini. Ini baru ini, ya, itu sudah sebagai setengah dari tesis biasanya. Kalau mungkin itu aja mungkin dari saya. Sekarang kita diskusi aja kalau ada yang di internet, yang di online silahkan saya